Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Selamat siang. Siang. Salam buat mungkin kalau misalnya ada kawan-kawan yang beragama non-muslim. Jadi terima kasih udah join ke dalam Zoom meeting ini buat menyelesaikan untuk membantu kakak ya. Jadi kita panggil saya kakak aja. Jadi kita buat senyaman mungkin proses kegiatan kita pada hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam proses, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Aditya. Kalian bisa panggil saya Kak Dimas atau Kak Adit. Soalnya saya punya 2 panggilan kalau di sini. Jadi kakak berasal dari Banjarmasin untuk domisili saat ini dan kakak sedang berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat dengan program studi bimbingan dan konseling. Mungkin barangkali kalau misalnya teman-teman semua di sini mau lulus kuliah di BK habis ini nanti bisa ketemu sama kakak nantinya gitu. Nah, begitu. Jadi itu tadi perkenalan singkat dari kakak ya. Jadi panggil aja Kak Dimas atau Kak Adit, terserah kalian fleksibel mungkin. Mungkin kalau Rizky mungkin sudah tahu juga, udah kenal juga sama kakak. Jadi panggil aja Kak Dimas aja gini. Nah gitu. Nah kan ini kan baru pertama kali kan ibaratnya kalian ngikutin program ini ya? Benar ya, nggak sih? pertama kali. Ya, Pertama kali. Oke, pertama kali. Maka dari itu sebelum kita lebih lanjut, mungkin bisa kita perkenalan diri dulu ya dari teman-teman masing-masing. Mungkin bisa dimulai dari Rizky, bisa perkenalkan namanya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Mahfudugaha. Di sini saya sekolah di SMK 2 Simpang 4. Jurusannya itu akuntansi dan keuangan lembaga. Kalau hobi saya itu pencak silat, olahraga. Oke, hobinya olahraga ya, berarti sehat ya, olahraga terus. Itu biasanya kalau semasa pandemi kayak gini, latihannya rutin atau kayak gimana? Latihan silatnya di sekolahan? Dan itu kayak udah terjadwal sih, Kak. Biasanya berapa minggu sekali gitu, 3 atau 2 kali. Oh, 2 kali. Apalagi sekarang udah ditambah kelas 12, berarti porsi latihannya udah dikurangi ya? Latihan pencak silatnya ya? Oh, sudah dikurangi. Oke, terima kasih. Dan tadi Rizky ya, habis itu ada juga Fauzan dan Rizky ini ada satu perangkat ya, ada 2 orang. Jadi mungkin di Fauzan, silakan untuk Fauzan memperkenalkan dirinya, dari mana, sama kelas berapa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, aslinya dari Sulawesi Barat, itu suku Mandar, dan bersekolah di SMK Negeri 2 Simpang 4, yaitu jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Oke, OTKP Hobi ya. hobi saya itu pencak silat. Oh, pencak silat juga. Berarti rata-rata di sini pencak silat ya? Iya. Bertiga. Bertiga. Bertiga ya. Dulu kakak sekolah di SMK 2 juga, tapi judo. Oh, kan. Itu judo. Tadi itu ada Fauzan, terus ini ada Mirson Lewar. Mungkin bisa memperkenalkan diri sama juga kayak temennya sebelumnya. Silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Mirson Lewar. Saya aslinya dari NTT. Saya sekolah di SMK Negeri 2 Simpang 4. Sekarang kelas 12, jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Hobi saya sama juga seperti teman-teman yang tadi, olahraga pencak silat juga. Ikut. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam proses kegiatan, mungkin sedikit intermezzo juga. Dulu kakak itu di judo, tapi awalnya dulu di pencak silat juga. Kakak juga alumni SMK 2, jurusan akuntansi dulu. Mungkin kalau misalnya kalian masih belum tahu, waktu itu kalian masih kelas 1 SMK mungkin baru awal masuk. Iya, masih kelas 1. Kelas 12, ya gitu. Jadi itu AKB sempat ikut latihan silat. Habis itu siapa itu Pak Pras ya kalau nggak salah guru olahraganya. Pak Pras, ya. Nah, Pak Pras itu menunjuk kakak kan ikut kakak latihan silat tuh di waktu kelas 10 juga. Habis itu kakak ngerasa ibaratnya kayaknya udah pas, terus Pak Pras ngelihat potensi kakak kalau misalnya ikut judo gimana kayak gitu kan. Yaudah kakak ikut judo dan alhasil kakak latihan. Sempat ikut juga tuh pertama ke juru prop kalau nggak salah itu judo, dan itu waktu itu kakak belum berambut kayak gini, botak kakak dulu waktu kelas 10 awal-awal beneran botak habis. Nah, dan pertama kali juga kalah langsung di tempat. Nah, tapi di satu sisi kakak nggak menyerah waktu itu. Ada kesempatan yang kedua itu datang, yaitu namanya kegiatan Popda, pekan olahraga Popda. Nah itu
Tapi kan kalau misalnya Popda ini kan ada ganjil genapnya kan. Kalau misalnya ganjil itu Iya. itu ada. Kalau misalnya tahun genap itu ada lomba-lomba yang sifatnya kayak grup. Ditambah lagi pencaksilat kemarin. Sebelumnya kalian udah pernah ikut Popda belum ini? Rizky. Ada, Atau seleksi mungkin seleksi Popda? ya ikut seleksi cuma berdua. Oke. Berdua, Fauzan, Rizky atau tiga-tiganya ini sama Mirson? Saya tidak. Oh, enggak ya. Ya nggak apa-apa. Hmm. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman mau berkuliah suatu saat nanti mungkin bisa ikut ada juga kegiatan mahasiswa kalau misalnya di universitas ada pencaksilat, PSAT dan fokus latihannya ke atlet juga. Gitu. Ya mungkin itulah ibaratnya sedikit intermezzo kita loh. Jadi sebelumnya ini kira-kira kalian tahu nggak kalian mau ngapain hari ini? Belum tahu sih ini. Belum tahu. Belum tahu. Mas Teguh berarti masih belum tahu apa-apa ya? Iya. Yap. Nah, jadi sedikit menjelaskan juga kenapa kalian masuk ke dalam Zoom ya kan. Sebelumnya yang pertama itu adalah untuk menyelesaikan tugas kakak, yaitu tugas praktek kayak gitu kan namanya, kegiatan bimbingan dan konseling kelompok. Nah, dan salah satu kegiatan yang akan kita lakukan nanti ini namanya konseling kelompok. Nah, karena kenapa bisa dikatakan konseling kelompok? Karena untuk jumlah konseli itu kalian ibaratnya yang butuh atau membutuhkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan kalian. Permasalahannya apa? Jadi kakak ini sebelumnya udah riset dulu. Kira-kira permasalahan yang sering dialami anak yang mungkin sekarang kalian kan kelas 12 ya, Mirson, Fauzan sama Rizky ya? Iya. Iya, Kak. Sekarang kalian kelas 12, berarti kan otomatis nggak jauh-jauh dari bingung mau kuliah atau mau kerja, iya nggak? Iya. Benar. Nah, mungkin permasalahannya nggak jauh dari itu. Jadi makanya kira-kira siapa yang cocok yang jadi kliennya kakak atau konseli kakak? Ya, makanya kakak milih Fauzan, Rizky, dan Mirson. Dan kebetulan kakak juga tahu kayak gitu. Nah, kalian kan alumni SMK 2, kakak alumni SMK 2 dan kalian juga menuju alumni ya gitu kan. Nah, maka dari itu ini namanya kegiatan konseling. Sebelumnya kalian udah pernah dengar kata konseling nggak? Di sekolahan dulu. Pernah. Guru mata pelajaran bimbingan dan konseling udah pernah ya? Ya, pernah Iya. dengar. Nah, kira-kira menurut kalian nih, sepandangan kalian di mata pelajaran BK waktu itu yang diajarkan sama gurunya apa aja? Sama Yang ibu tuh aja. biasanya kayak tentang kenakalan remaja sama biasa kegiatan kita di sekolah gitu aja sih. Kalau Perilaku. iya. Ya, lebih ke perilaku benar dari seperti yang dikatakan Fauzan. Jadi itu adalah termasuk dari proses layanan dari bimbingan konseling juga, dan itu namanya kegiatan bimbingan klasikal yang diajarkan sama guru kalian. Siapa guru BK-nya? Kemarin itu Bu Yayu ya? Itu siapa? Atau kakak lupa juga? Iya, Ibu Yayu. Iya. Yayu ya, guru BK-nya ya. Iya. Itu guru Iya. paling baik, bener gak sih? Baik banget. Baik banget. Jadi kalau misalnya di kelas nih kalian masih tugasnya belum selesai, disuruh menyelesaikan tugas dulu. Tapi jangan dulu. Bener gak? Ibunya keluar. Nah, ibunya keluar. Ya. Tapi kalian pernah nggak sih sama Ibu Yayu kan dipanggil satu persatu disuruh cerita? Pernah? Belum ya? Terus cerita itu belum pernah. Iya. Dipanggil satu persatu. Oh, dulu kakak pernah sama Bu Yayu dipanggil satu persatu untuk menceritakan. Dan itu adalah proses identifikasi dan itu adalah proses konseling juga. Kira-kira dari kelas misal dari Fauzan dari OTKP apa? A atau B? B, Kak. Kalau Mirson sama juga B. A. Nah, Saya A. itu biasanya gitu kalau di kelas Bu Yayu manggil satu persatu buat cari tahu kira-kira masalah di kelas ini apa sih. Habis itu Ibu Yayu udah tahu permasalahannya, habis itu masuk ke proses bimbingan. Misalnya kalau OTKPB ini anaknya bandel-bandel misal, dikasih materi pembelajaran kenakalan remaja. Jadi kenakalan remaja itu apa-apa aja sih, dan gimana cara ibaratnya mengatasinya, baiknya kayak gimana, kayak gitu. Itu adalah proses bimbingan konseling juga, itu namanya bimbingan klasikal. Nah, seperti yang kakak bilang di awal, jadi kegiatan kita ini namanya konseling kelompok, yaitu untuk memecahkan permasalahan kalian itu tadi apa ibaratnya masalah karir ke depan mau kuliah atau mau sekolah. Jadi kakak jelaskan dulu nama konseling itu apa sih ya.
Jadi kegiatan konseling ini adalah kegiatan yang bersifat kuratif. Kuratif itu artinya penyembuhan. Maksudnya penyembuhan di sini bukan berarti kalian sakit terus disembuhkan, itu bukan seperti itu kalau di konseling, tetapi untuk membantu kalian memecahkan permasalahan. Jadi awalnya bermasalah menjadi tidak bermasalah. Dari awalnya tidak punya rencana menjadi punya rencana. Itu namanya sifat kuratif. Jangan sebagai kakak yang bernama konselor atau guru BK sebagai fasilitator kalian untuk membantu kalian menyelesaikan masalah. Itu namanya kegiatan konseling. Terus kalau misalnya konseling kelompok, kelompoknya ini ya dilakukan lebih dari 1 orang. Jadi kegiatan kalau misalnya kalian pernah dengar di sekolah, ibaratnya ada siswa bermasalah, misal ada yang berkelahi kayak gitu. Berkelahi dipanggil ke ruangan BK 2 orang. Nah, mereka itu mendapatkan treatment atau pelayanan di situ, namanya konseling kelompok untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau misalnya 1 orang yang dipanggil, misalnya masalah kalian sering bolos, misal 1 orang. Misal Rizky sering bolos, terus dipanggil ke BK. Nah, itu namanya konseling individu karena dilakukan 1 orang. Nah, gitu. Mungkin itu tadi penjelasan singkat mengenai konseling kelompok. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah sih, Kak. Enggak ada sih. Iya, enggak ada. Berarti udah cukup ya kira-kira ya? Iya. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah penjelasan mengenai konseling kelompok. Ketika kita melakukan kegiatan konseling, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada kode etiknya juga. Jadi sama kayak kalian, misal OTKP, ibaratnya dalam pengarsipan itu harus ada tata caranya juga. Jadi nggak sembarangan ada proseduralnya. Kalau misalnya surat 1, masukannya ke arsipnya nomor 1. Sama juga kayak Rizky, kalau misalnya menggunakan nomor akun, itu biasanya disesuaikan. Kalau misalnya akun 1 itu untuk aset, kalau misalnya expense atau beban itu akun nomor 6. Bener ya enggak? Bener ya Ki ya? Atau salah? Benar. Kayak gitu, itu semua kakak aja lah. Tapi kakak udah lupa soal akuntansi, tapi masih ada sih ilmunya, masih ada kayak gitu. Alhamdulillah, berarti kan itu. Jadi ada kode etiknya. Yang pertama itu ada asas, namanya itu asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Yang artinya apa? Ketika kita berada di dalam kegiatan konseling ini, kita saling ibaratnya informasi yang ada di dalam room Zoom ini cukup sampai sini aja, nggak boleh nyebar kemana-mana, nggak boleh kalian ceritakan ke teman kalian dan segala macamnya, karena ini sifatnya privasi gitu. Itu namanya asas kerahasiaan. Terus ada yang namanya asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini adalah ibaratnya kakak ibaratnya sebagai konselor atau guru BK atau fasilitator membantu kalian, kakak sukarela dengan ikhlas untuk membantu kalian memecahkan masalah kalian. Begitu pula harapan kakak dari kalian ke kakak. Jadi kalian dengan sukarela menceritakan apa yang ibaratnya menjadi permasalahan kalian dalam menentukan karir ke depannya, mau berkuliah atau mau bekerja, secara sukarela. Itu. Kemudian yang terakhir itu ada asas kekinian. Nah, asas kekinian, jadi itu semua ibaratnya segala proses konseling itu pastinya ada proses pembaruan. Salah satu asas kekinian yang ada yaitu kita melakukan kegiatan konseling melalui Zoom meeting, karena kita kan berada di jarak yang jauh ya, kakak di Banjarmasin, kalian ada di Tanah Bumbu, ya kan? Nah, jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman untuk menyesuaikan kita dalam menyelesaikan masalah. Mungkin itu asas-asas yang kakak sampaikan. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait asas tadi? Apakah sudah cukup atau sudah paham atau masih bingung? Lu kan ngapain sih sebenarnya gitu? Oh, sudah paham ya. Nah, itu tadi sudah penjelasan singkat mengenai konseling kelompok, asas, kemudian ada teknik yang digunakan. Jadi kegiatan kita dalam konseling ini nggak sembarangan, ada tekniknya yang kakak berikan ke kalian secara nggak langsung nantinya, namanya teknik WDEP, yaitu wants atau keinginan, doing yang kalian lakukan, evaluation atau evaluasi, dan yang P planning. Nah, begitu. Dengan yang namanya pendekatan realitas. Tekniknya WDEP menggunakan pendekatan realitas. Jadi, pendekatan realitas itu simpelnya gini.
apa yang kalian rencanakan pada saat ini menuju untuk masa depan kalian kayak gitu. Nah, untuk yang akan datang itu pendekatan realitas kita saat ini, kita sekarang ngapain, kalian sedang duduk, misal Rizky sedang duduk sama Fauzan berdua melihat Zoom, mau ikut konseling juga, terus Mirson juga menyimak gitu lewat Zoom. Nah itu realitas yang terjadi saat ini, kalian sedang mengikuti kegiatan konseling melalui Zoom, itu realitas sekarang. Tuh mungkin kalian masih bingung ya WDEP ya karena bahasanya terlalu tinggi kayaknya kakak jelasin. Nah, jadi nanti lambat laun nanti kalian akan mengikuti prosesnya. Jadi kayak gitu. Mungkin terkait permasalahan kita sebelum menyelesaikan kegiatan konseling kita, mungkin kita ada ice breaking dulu, pemanasan dulu kan, ibaratnya pendinginan supaya kalian rileks juga, santai, gak terlalu tegang. Jadi kita ada sedikit permainan di sini, permainan olah pikir tanpa permainan kata namanya. Jadi permainannya di sini, clue-nya berpikir sebelum menjawab. Clue-nya berpikir sebelum menjawab. Ingat ya. Jadi kita mulai pertanyaannya. Rizky, kalau misalnya Fauzan sakit, Fauzan harus diantar kemana? Puskes. Ke UGD atau sakit terdekat? Ya, benar. Benar. Harus diantar ke UGD atau ke puskesmas tadi ya. Itu yang pertama. Ingat ya clue-nya, berpikir sebelum menjawab. Ya. Nah, jadi sekarang Mirson, Fauzan lapar, apa yang harus dilakukan Fauzan? Fauzan harus makan. Salah. Ayo. Pertanyaannya, ingat clue-nya, berpikir sebelum menjawab. Ketika Fauzan lapar, Fauzan harus Ayo. Gong. Enggak. Fauzan harus makan. Iya nggak sih? Kok salah? Ya, lanjut lagi. Sekarang ke Fauzan. Ya. Ketika Mirson ngantuk, Mirson harus mengistirahatkan diri atau tidur. Salah. Oh, paham aku. Ingat, clue-nya berpikir sebelum menjawab. Mau dicoba lagi, satu lagi mungkin. Boleh. Oke. Itu yang dijawab gitu. Terakhir ya, si Rizky. Rizky besok upacara. Di manakah upacaranya? Ada di lapangan. Di lapangan, benar. Nah, jadi sudah paham ya? Itu prosesnya. Pikir dulu. Nah, jadi gimana? Udah paham? Permainannya kayak gimana? Paham. Gimana kalau paham permainannya? Harus berpikir dulu. Iya, betul. Jadi berpikir sebelum menjawab. Jadi ketika kalian mau menjawab, kalian harus berpikir dulu. Ada jeda berpikir. Kalau misalnya Rizky jeda berpikir, baru dijawab. Jangan langsung dijawab. Kalau misalnya kalian langsung jawab. Ya. Nah, itu paham. Gimana? Udah santai, udah relax ya? Ya. Oke, sudah santai. Jadi kita langsung ke treatmentnya ya. Jadi sebelum masuk ke dalam pelayanan kita, kakak sudah ada data juga bahwasannya kalian sekarang berada di kelas 12. Besok ada pengukuhan, yang artinya ketika kalian lulus, kalian bukan siswa lagi. Dan kalian kira-kira sudah tahu apa yang kalian lakukan nantinya ketika sudah lulus. Mungkin dari Rizky dulu. Kira-kira sudah tahu. Dari keinginan saya sendiri kan kuliah. Tapi faktor kondisi dari juga melihat
orang tua yang mampu tapi kayak kasihan gitu Kak. Jadi Kak jadi pingin bekerja gitu. Oh, berarti keinginannya Rizky pengen kuliah, tapi terhalang sama orang tua ya. Ibaratnya, bukan terhalang, Iya, ibaratnya nggak enak bukan. kalau misalnya kita kuliah. Kayak nggak enak. Padahal udah masih mampu gitu. Kan Iya. nggak enak. Uh, terus kita itu tadi dari Rizky. Kalau Fauzan gimana Fauzan? Kalau keinginan sih Kak ya kuliah sih, orang tua juga dorong tapi apa ya, masih berpikir gitu kalau soalnya kita agak kasihan juga sama orang tua ya, kurang lebih kayak Rizky tadi. Iya, sama kayak Rizky. Kemudian untuk Mirson, gimana Mirson? Kalau saya sama juga sama teman-teman tadi, pengennya kuliah juga, cuma kadang dalam hati kayak ragu, pengen kerja, pengen bantu orang tua, soalnya ada yang orang tua ada sakit-sakit juga, udah tua juga. Gitu ya? Ya gitu. Iya. Berarti teman-teman masih bingung ya? Mungkin teman-teman pengen kuliah semua. Ya kan ibaratnya secara nggak langsung kalian pengen kuliah kan, tapi ada beberapa faktor. Jadi mungkin sebelum kita berlanjut ke yang berikutnya, kakak pengen tanya dulu dong. Mungkin dari Rizky, kadar keinginan Rizky untuk sekolah, misal dari angka 0 sampai 100% itu berapa persen untuk kuliah? Keinginannya? Kuliah itu lebih ke 50-50, 50-50. Iya. 50-50 ya. Terus kalau Fauzan? 80% lah. 80% ingin kuliah. Kemudian untuk Mirson? Iya Kak. Kalau Mirson kira-kira berapa persen keinginan untuk kuliahnya? Dari 0 sampai 100%. Jujur. Pengen kuliah banget 100%. Cuma tadi masih ragu sebenarnya. Oh, kalau ragu berarti kan nggak 100%. Kira-kira berapa persen? 90 lah. Oh, 90% ya. Jadi mungkin kita sudah tahu keinginan kalian. Nah, kalau misalnya, jadi mari kita berandai-andai di sini. Kita berandai-andai aja. Ketika kalian sudah kuliah kan. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Mungkin bisa dimulai dari Mirson. Tadi kan dari Rizky. Ya, belajar sesuai prosedur yang ada di universitas mungkin. Oke. Kemudian untuk Fauzan? Ya Kak. Kira-kira ketika Fauzan nanti sudah kuliah, apa yang dilakukan Fauzan? Menjalankan tanggung jawab kita sebagai misalnya kuliah kan, itu menjadi mahasiswa sudah ya, bertanggung jawab lah menjadi mahasiswa juga, mulai menjalani tugas-tugasnya dan lain-lain. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Kalau Rizky, gimana Ki? Saya sendiri sih ingin bisa menyerap ilmunya sebaik mungkin Kak, yang kita dapat di kuliah, yang tidak bisa kita dapat dari luar. Sembari menyalurkan hobi yang masih bisa kita lakukan selama sekolah itu. Oke. Berarti intinya ketika kalian kuliah nanti yang dilakukan adalah kuliah yang sebenar-benarnya. Tadi kayak Mirson pengen ngikutin ibaratnya sesuai prosedur yang ada, kemudian si Fauzan pengen menyerap semua ilmunya, kemudian ada Rizky juga tadi itu pengen menyalurkan hobi juga. Nah, seandainya nih ketika kalian sudah melakukan apa yang ingin kalian lakukan, sudah kuliah sesuai dengan prosedur lah, kita pakai garis utamanya, kuliah yang udah sesuai nih, katanya kalian ada kendala, dan kendalanya itu adalah mungkin orang tua kalian nggak sanggup lagi membiayai kalian kuliah. Apa yang akan kalian lakukan nanti? Mungkin bisa dimulai dari Fauzan. Ya Kak, maksudnya tadi itu Kak, kalau misalnya nih kita udah kuliah kan tapi orang tua tiba-tiba gitu udah nggak mampu, ya begitu ya Kak tadi? Ya betul. Ya bisa jadi kita berusaha sendiri juga sih Kak, misalnya kita mulai mencari pekerjaan untuk mendapat penghasilan untuk membayar kuliahnya itu Kak. Oke, kemudian kalau gitu, misalnya oke, terima kasih Fauzan. Kalau Mirsan? Siap Kak. Ya bisa sambil kerja, sambil kuliah sambil kerja.
tapi kadang kalau sambil kuliah sambil kerja kadang susah untuk membagi waktu. Nah, itu yang bikin susah, jadi mungkin bisa keluar atau berhenti kuliah. Oh, oke. Kemudian untuk Rizky, Saya sendiri sih saat orang tua nggak mampu, keinginan kan kasihan, jadi kita kayak nggak mau lanjut kuliah, tapi perjuangan di awal kuliah mau masuk kuliah itu lumayan berat, jadi kayak tanggung juga sayang mau lepas dari kuliah itu. Jadi bisa jadi kalau dilakukan kalau memang tidak terlalu parah gitu sambil cari kerja sambil sembari kuliah. Tapi kalau memang kondisi orang tua saya tidak mampu gitu, tidak memungkinkan untuk lanjut kuliah, bisa bahkan untuk keluar dari kuliah. oke. Seperti itu sih. Berarti menyesuaikan kondisi yang ada saat itu juga ya. Iya. Ya betul. Jadi kalian sudah tahu nih, ibaratnya kalau kalian kuliah, kalian harus ngapain. Habis ketika kalian sedang berkuliah, melakukan apa yang kalian inginkan, kalian tahu nih resikonya apa aja. Salah satunya itu tadi, kita berandai-andai. Dan kemudian untuk menghindari tersebut, kita harusnya menyiapkan rencana kan? Iya kan? Oh iya. Nah, Iya. kira-kira dari teman-teman ada yang udah punya rencana belum? Sekarang ini kepikiran, kalau misalnya Sejauh ini aku belum kuliah, ada. ngapain kayak gitu? Mungkin bisa dimulai dari Rizky. Sejauh ini Gimana Rizky? Pikiran belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Kalau Rizky? Iya. Kira-kira gimana? sejauh ini belum ada juga, Pak. Belum Oh, ada kalau pikiran. Fauzan sama ya? Atau Fauzan udah ada nih ibaratnya mau ngapain? Ada apa itu? Rencana. Nah, mungkin Belum ada sih. oke. Tadi terkait perencanaan ya. Jadi apa yang akan kalian lakukan ya nantinya ya? Kalau kakak menyarankan, mantapkan dulu keinginan kalian untuk kuliah. Jadi ketika keinginan kalian sudah mantap untuk berkuliah, kalian harus benar-benar kalian harus menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Ibaratnya jangan sampai mengecewakan orang tua kita, karena kita berkuliah selain kita menuntaskan keinginan kita di situ punya tanggung jawab juga kepada orang tua untuk menyelesaikan kuliah. Itu tadi karena kita sudah berjanji kan. Nah, itu ketika kalian sudah memiliki keinginan yang kuat, maka langkah selanjutnya adalah kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Ibaratnya ketika kalian nanti sudah kuliah, orang tua sudah menyanggupi atau kalian sudah punya planning lebih, harus kalian benar-benar ikutin prosedur kuliah. Dan perlu kalian tahu, di dunia perkuliahan itu tidak semudah seperti kalian sekolah, bukan, tetapi sangat berat sekali. Mungkin kalau misalnya ketika kita awal-awal ngerasa berat, tapi ketika kita sudah menjalaninya dengan sepenuh hati, dengan keinginan yang mantap, itu akan kalian akan merasa nyaman di situ. Begitu. Namun harus juga kalian perhatikan ketika kalian sudah berkuliah, harus cepat lulus juga. Jangan sampai berlama-lamaan. Nah, itu biasanya risiko dari mahasiswa ketika kita sudah berkuliah. Itu ada ya juga ketika kita sudah terus-terusan aktif ikut kegiatan, misal ikut kegiatan silat misal, itu kadang-kadang kita bisa sampai lupa diri. Nah, itu perlu diubah juga. Pikirkan juga orang tua kalian ketika kalian berkuliah nanti. Kemudian ketika kalian menghadapi masalah seperti tadi itu, mungkin ketika orang tua kita sudah nggak sanggup lagi membiayainya, maka kita harus tahu juga gimana sih cara kita menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan cara apa? Bekerja. Kita harus hidup mandiri. Dengan ibaratnya apalagi kita ditambah sebagai laki-laki kan, kita laki-laki adalah kepala keluarga, jadi kita harus bekerja untuk menafkahi istri dan anak-anak nantinya, begitu. Dan siapa tahu kan ketika kalian kuliah, bisa di pertengahan kuliah kalian bekerja, ketika kalian lulus kuliah tidak ada pekerjaan, kalian masih bisa kerja, jadinya secara tidak langsung kalian tidak menjadi pengangguran, begitu. Job kalian jadi tenang, nggak usah dipikirin. Kemudian yang terakhir, manajemen waktu. Nah, soal manajemen waktu ini adalah satu hal yang mungkin sangat berat. Bukan yang ibaratnya bukan hal yang mudah kayak gitu. Nah, apalagi bagi kalian dan mobil khusus untuk kakak juga.
itu adalah satu hal yang berat kalau misalnya manajemen waktu. Tetapi kita untuk menyelesaikan masalah kita harus yakin bahwasanya ini cuma sementara. Kita harus memperkuat diri kita dengan psychological well-being, berprasangka baik. Kita sudah berprasangka baik. Oke, aku di sini kuliah, aku di sini bawa tanggung jawab orang tua, dan aku harus bisa, aku bisa lulus cepat bisa. Kita harus memberikan masukan-masukan positif bagi kita supaya kita tuh menjalaninya dengan enjoy. Seperti itu nantinya. Jadi di sini gimana? Apakah dapat pencerahan mengenai rencana yang harus kalian lakukan nantinya ke depannya? Atau masih bingung? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bisa ditanyakan. Gimana? Ada sih, Kak. Ya, gimana? Tentang kemantapan tadi kan, sebelumnya, tadi kan saya menyebutkan sini, kemantapan saya itu 50-50. Ya. Sebenarnya di kuliah saya tadi itu, saya yakin 100% ingin kuliah. Tapi melihat kondisi yang tadi seperti kondisi, terus dalam masuk kuliah kan ada tes atau jalur-jalurnya. Ini sebelumnya SNMPTN itu nggak lolos, jadi itu ikut SBMPTN. Pas SBMPTN nggak lolos ini, saya bingung mau lanjut kuliah lewat jalur mana. Itu yang bikin kak saya down, itu mau kuliah lagi, mau lanjut kuliah itu yang bikin down. Itu. Kemudian dari dari Fauzan sama Mirson, apakah ada pertanyaan? Mungkin bisa ditanyakan. Nanti sekalian aja kakak jawabnya. Kalau saya Kak mau tanya Kak. Silakan Mirson. Ini tentang manajemen waktu Kak. Ya. Kadang saat ini kan masih sekolah. Nah, sering waktu malam itu kadang kayak ketika sudah megang HP sampai lupa waktu, sampai begadang sampai larut malam. Cara kurangi waktu, buang-buang waktu seperti itu kayak gimana Kak? Oke. Kemudian untuk Fauzan, adakah? Kalau misalnya tidak ada, mungkin kakak bisa bantu jawab. Gimana Fauzan? Apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada sih Kak. Oh, sudah ada ya. Mungkin bisa kakak jawab. Mungkin dari pertanyaannya Rizky dulu. Jadi mungkin yang membuat Rizky ngedown sekarang itu karena kebingungan lagi kan kalau habis SBMPTN mau kemana lagi. Jadi gini Ki, cara kita berkuliah itu banyak sekali akses yang kita bisa masuki di situ. Salah satunya ada jalur mandiri juga. Pasti ketika kita sudah ibaratnya keinginan tapi ketika keinginan Rizky tinggi sekali kayak gitu, nah pengen kuliah itu harus dibangkitkan lagi, disemangati lagi dengan apa? Psychological well-being. Kita harus berprasangka baik, beri penguatan positif kita. Kalau misalnya keinginan Rizky tadi itu kan awalnya 100%, itu bangun penguatan positif bagi Rizky. Misalnya dengan cara apa? Mungkin salah satunya Rizky bisa ngomong, tanya-tanya nih dengan mungkin kakak kelas Rizky yang sekarang sudah berkuliah yang akrab, misal dengan kakak, atau mungkin Rizky punya kenalan-kenalan yang lain, untuk meyakinkan Rizky kayak gitu, nah supaya bisa masuk berkuliah begitu. Yang pastinya harus ketika Rizky mendengarkan ucapan-ucapan dari orang-orang lain, itu jangan ditelan mentah-mentah. Rizky harus bisa belajar menyaringnya, belajar memfilter. Jadi mana yang harus Rizky ambil, mana yang harus Rizky tolak, seperti itu. Jadi contohnya, misal Rizky tanya sama kakak nih, Kak, saya tuh Kak SBMPTN amit-amit nih, mudahan gak terjadi ya, saya nggak lolos Kak. Jadi saya bingung, tapi Kak saya pengen kuliah, tapi di satu sisi kasihan juga sama orang tua saya. Rizky harus tahu dulu, ibaratnya buat perbandingan skala lagi. Kira-kira keinginanku untuk kuliah tuh berapa persen ya? Tanyakan kepada diri Rizky dulu. Oke, 70%. Berarti aku harus berusaha lagi. Tanya. Rizky tanya nih sama kakak nih. Kita lanjut lagi ya. Tanya. Kak, aku pengen kuliah nih SBMPTN nggak lolos. Terus caranya masuk mandiri itu gimana ya Kak? Aku kasih penjelasan. Abstrak ini masih belum jelas. Aku jelaskan semuanya.
mandiri itu berat, mahal, biayanya segala macam. Dan tapi kamu udah jamin keterima. Jadi caranya keterima kayak gimana? Ada melalui tes. Sama tesnya kayak gimana, Kak? Sama juga kayak tes SBMPTN. Banyak sekali trik-triknya yang harus ibaratnya bisa Rizky pelajari. Dan bekalnya itu sudah ada, Rizky sudah punya di SBMPTN itu kemarin. Gitu. Kalau misalnya masalah biaya, jadi untuk mindset mengenai soal mandiri, biayanya harus gede, no, itu sama sekali nggak benar. Jadi sebenarnya sama kayak Rizky mendaftar kuliah, tetapi ada yang harus Rizky perbaiki di situnya, yaitu strategi Rizky dalam memilih jurusan. Itu yang harus memang direncanakan lagi. Itu barunya matang-matang. Kira-kira kalau misalnya aku masuk ke jurusan ini, peluangku berapa persen ya? Ketika aku masuk jurusan ini, peluangku berapa persen ya? A, B, segala macam. Rizky harus bisa menentukan itu. Caranya gimana? Riset juga, cari tahu juga Rizky. Entah itu browsing, atau tanya kakak kelas, atau siapapun itu, yang terutama yang sudah berpengalaman soal kuliah. Begitu Rizky, kira-kira paham? Atau masih belum mantep nih? Sudah ya? Ya. Kemudian terkait Mirson, untuk manajemen waktu. Ya, itu betul. Mungkin sekarang Mirson sedang bersekolah. Mungkin Mirson malam itu ada tugas segala macam, ada ibaratnya Mirson pengen ada tugas, tapi Mirson lagi. Mirson pengen mainan HP gitu. Jadi gimana cara memanajemennya? Dan itu sering terjadi juga ketika kita sudah berkuliah nanti. Mungkin teman-teman, ini kakak bukannya menakut-nakuti ya, tapi kakak bicara soal realita. Itu memang benar terjadi di kuliah. Apalagi kita sudah dipadatkan dengan organisasi, kemudian dengan tugas kuliah, kemudian tanggung jawab kita terhadap keluarga kita. Itu kita harus memanajemen dengan baik. Caranya bagaimana? Salah satunya kita harus menyusun jadwal pribadi di luar jadwal kuliah. Misal hari Senin. Hari Senin ini aku mau ngapain aja supaya aku main HP-nya seimbang sama ngerjakan tugasnya jalan. Oh iya, aku jam 7 kuliah sampai jam 9. Habis itu jam 9 istirahat, dan aku istirahatnya itu ada 1 jam. Jadi aku di rumah ini ngapain ya? Oke, karena aku punya waktu 1 jam, 30 menitnya aku main HP dulu buat merelaksasikan pikiran habis kuliah. Habis itu 30 menit yang berikutnya aku baru deh ibaratnya mengerjakan tugas kuliah. Kemudian 15 menit sebelum waktu kuliah aku balik ke kampus lagi buat berkuliah lagi gitu. Kemudian dilanjut lagi sampai dari pagi sampai malam. Mungkin seperti itu Mirson. Mirson harus punya catatan pribadi sekira terstruktur dan rapi. Tetapinya Mirson harus punya motivasi yang kuat di situ. Motivasinya apa? Yaitu tadi, kembali lagi, ingat ketika Mirson kuliah, apa sih tujuan Mirson? Yaitu untuk mendapatkan ilmu lagi dan kemudian untuk membanggakan orang tua Mirson. Itu bisa menjadi motivasi diri buat Mirson kayak gitu, untuk agar membuat Mirson menjadi lebih semangat kayak gitu. Dan satu hal yang perlu diperhatikan nantinya Mirson dalam manajemen waktu, yaitu Mirson jangan pernah anggap semua itu sebagai beban. Yakinlah terhadap diri Mirson bahwasanya Mirson itu kuat, Mirson itu bisa. Begitu. Ketika kita sudah menjalaninya dengan enjoy dan semuanya sudah terselesaikan, pasti Mirson akan senang, ya kan? Gitu nah. Semuanya terselesaikan dengan baik. Aku main HP-nya, waktu main HP-nya sudah cukup. Kemudian tugasku sudah selesai. Wah, aku enjoy. Aku mau ngapain ya? Terserah aku hari ini dong, kayak gitu. Tapi jangan lupakan hari esok. Karena apa yang kamu lakukan pada hari ini, kemungkinan bisa terjadi di hari esok. Jadi kita harus seimbang. Kapan kita harus meluangkan diri kita untuk ibaratnya menyenangkan diri kita sendiri, kapan kita harus menyelesaikan tanggung jawab kita dan kewajiban kita, gitu. Gimana Mirson, kira-kira sudah jelas kah? Jelas banget Kak. Terima kasih. Oke. Ya, apakah ada lagi? Kak, bisa bertanya Kak? Oke, Kan mau silakan. nanya. Kan begini Kak, kan ini keinginan saya ingin kuliah juga, tapi berpikir lagi juga karena kemampuan berpikir atau sudah macam
kurang pintar lah maksudnya dalam artiannya Kak. Maksudnya bukan kalau kita bilang bodoh itu yang nggak baik juga kan. Ah, ya betul. Nah, faktor di situ kayak macam faktor berpikir lagi untuk belajar tuh kayak sulit, Hmm, apalagi di kelas 12 ini kan belajarnya itu secara online. Nah, kebanyakan pelajaran yang kami gali itu dari semua, jadi kayak yang kita dapat itu susah. oke. Apalagi di faktor online ya memang susah sih. Dan Ya, si Fauzan takutnya itu terjadi juga di kuliah nanti gitu kan. ya, Nah, jadi mungkin ada kakak sedikit ada sedikit saran. Jadi yang pertama itu kalian harus tahu em, ibaratnya gaya belajarku ini seperti apa sih? Sekira aku belajar itu bisa tenang dan aku berada di titik fokus yang paling tinggi dan aku menikmatinya begitu. Jadi Fauzan harus tahu itu gaya belajarnya Fauzan. Gaya belajar itu ada 3 kalau setahu kakak ya. Jadi yang pertama gaya ya, belajar visual, kemudian yang kedua ada belajar ibaratnya psikomotorik, ibaratnya kita belajar sambil misalnya beraktivitas, ibaratnya mau makan segala macam begitu. Dan yang terakhir itu ada gaya belajar melalui pendengaran. Oh iya, tambahan lagi satu lagi, jadi ada 4. Yang terakhir itu ada linguistik, yaitu berbicara. Nah, jadi Mirsan harus tahu nih keempat gaya belajar ini. Jadi gaya belajar visual itu contohnya seperti ini, Fauzan. ya, Kalau Fauzan belajar itu visual, Fauzan harus melihat. Jadi Fauzan itu ada ibaratnya belajarnya itu lebih enak kalau misalnya Fauzan membaca, harus membaca dulu atau menonton video. Itu berarti kan visual. Kemudian yang kedua tadi itu adalah gaya belajar psikomotorik bergerak. Mungkin Fauzan kalau misalnya belajar itu lebih enak kalau misalnya sambil nyemil. Nah, itu gaya ibaratnya itu termasuk gaya belajar. Jadi biar apa? Belajar Fauzan lebih efektif. Yang salah satunya nyemil dengan kayak beli makanan, beli jajan segala macam sambil makan lah ibaratnya. Kemudian yang ketiga adalah melalui ya. pendengaran. Nah, pendengaran itu Fauzan bisa belajar kalau misalnya Fauzan harus berinteraksi dengan orang lain. Misal harus tatap muka dengan guru, jadi mendengarkan penjelasan guru. Fauzan baru bisa masuk dibandingkan Fauzan harus membaca dan segala macam. Dan yang terakhir adalah linguistik. Linguistik itu artinya kita membaca. Membacanya bukan berarti sama dengan visual tadi ya. Jangan melihat. Kalau visual kan melihat. Kalau linguistik berarti kita harus secara membaca nih dengan membaca mulut misalnya. Um, pengarsipan adalah ini segala macam. Nah, mungkin dari gaya belajar Fauzan yang melalui membaca tersebut, Fauzan bisa langsung nyerap ke otak kayak gitu. Nah, Fauzan cepat paham itu. Fauzan harus tahu gaya belajarnya dari keempat itu mana yang lebih dominan. Kalau menurut Fauzan kira-kira dari keempat metode belajar itu apa yang lebih dominan? Lebih enak kayak gimana belajarnya? Di mendengar penjelasan guru sih Kak, sama membaca. Nah, berarti kalau misalnya mendengarkan penjelasan guru, alternatifnya kalau misalnya kita di online ini, mungkin Fauzan cari aja video-video belajar di YouTube yang guru menjelaskan. Fauzan tonton videonya, kemudian kalau misalnya kan biasanya di deskripsinya ada tuh ya kan, ibaratnya Ya, ibaratnya kayak mungkin sumber-sumber bukunya dicantumkan misalnya kayak blog, kemudian ada e-booknya. Itu Fauzan bisa baca nantinya sebagai referensi. Kalau misalnya Fauzan rasa pembelajaran di sekolah kalau misalnya secara daring atau online ini agak susah. Jadi Fauzan seperti ini. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi siap Kak. Nah, jadi mau seberapapun tua Fauzan nanti suatu saat, tapi kalau misalnya Fauzan memiliki keinginan tinggi untuk belajar, insya Allah pasti akan bisa Fauzan. Yakinlah, tidak ada yang rugi di dunia ini. Apalagi kalau soal belajar begitu. Jadinya begitu juga nanti dengan dunia perkuliahan. Apalagi nanti mungkin kita masih belum selesai dengan corona, Fauzan harus ibaratnya di kuliah itu
Fauzan harus belajar dengan secara mandiri. Beda dengan di sekolahan. Mungkin kalau di sekolahan kita dicari oleh guru. Tetapi kalau misalnya Ya, kita berkuliah, kita harus yang mencari guru kita atau dosen kita. Artinya apa? dosen. Kita di situ belajar berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya seperti itu. Nah, jadi kuliah itu menyenangkan, lumayan menyenangkan begitu. Apalagi ketika kita sudah berkuliah, kemudian kita punya kerjaan lagi. Artinya kita sudah tidak membebani orang tua kita, dan kita di situ sudah menunjukkan bahwa diri kita, aku ini sudah mandiri. Ma, Pak, aku ini sudah mandiri. Jadi Bapak sama Ibu nggak perlu biayain aku kuliah lagi. Itu kan kalau misalnya kita sebagai laki-laki bangga kan? Ya nggak, Miss Ron lagi. Mirson, Fauzan, sama Rizky. Ya kan? Pasti bangga kan? Nah, Bangga kan? itu. Jadi kira-kira gimana Fauzan? Apakah sudah dapat pencerahan atau Ya, sudah lebih paham? Nah, kemudian kita tanya lagi nih, kira-kira apakah ada lagi terkait tentang pengen kuliah atau pengen kerja? Kira-kira sudah dapat mantapkah jawabannya? Pengen kuliah atau pengen bekerja? Mungkin dari Rizky dulu. Setelah mendengarkan penjelasan kakak tadi dan melalui kegiatan konseling, Rizky kira-kira mantep nggak? Kira-kira mau pengen kuliah atau pengen kerja? Atau masih ragu? Untuk saat ini ya? Mantap kuliah. Untuk saat ini mantap kuliah, tapi nanti sembari mencari pekerjaan seperti itu Kak. Oke, siap. Untuk Fauzan gimana Fauzan? Insya Allah kuliah. Oke. Kira-kira berapa persen keinginan kuliahnya? Nggak usah, ya kan tadinya 80%, ya sekarang mungkin bertambah ya jadi 90% gitu Kak. Iya. 10%. Ya, 10%-nya itu ya nanti tergantung takdir nanti Kak gimana. Oke. Kalau misalnya Mirson? Ya udah ikut ini udah fix pengen kuliah. Oke. Berarti teman-teman di sini sudah tahu ya, ketika kalian nanti kuliah apa yang ingin dilakukan nantinya, yaitu belajar. Kemudian kalau misalnya tidak ingin membebani orang tua, kita harus bekerja juga gitu. Jadi terima kasih atas kesempatannya, dan mungkin kakak ingin tanya kesan-kesannya dulu nih sama kalian setelah mengikuti kegiatan konseling ini. Bagaimana menurut kalian? Mungkin bisa dimulai dari Rizky dulu. Gimana Rizky setelah mengikuti kegiatan ini? Apakah gimana, terserah? Nanti awalnya gugup sih Kak, kayak bingung nanti gimana. Ya takut, tapi lama-lama kayak jadi santai aja. Terus yang pertama Kak bingung, ada satu poin yang buat kita yakin lagi kalau mau kuliah. Jadi seneng lah kita tentuin pilihannya. Oke. Kemudian kalau Fauzan, kesan-kesannya? Kesannya itu ya adanya seperti konseling dari kakak begini itu sangat sangat membantu, karena kan kami lagi di fase kelas 12 tuh ya butuh berpikir juga, jadi ibaratnya kakak tuh membantu pikir lagi kami, menambah pemikiran. Ya, oke. Kalau Mirson, gimana Mirson setelah mengikuti kegiatan konseling ini? Ya setelah Jujur-jujurnya lah, jangan bohong. Ya, gimana Mirson? Ya jujur sebelum ikut konseling ini sebenarnya masih masih gelap di dalam dunia perkuliahan, masih bingung, masih nggak tahu apa-apa, tapi setelah ikut konseling ini udah mulai sedikit tahu tentang perkuliahan, sedikit dapat ilmu dari kakak tentang dalam manajemen waktu, dalam perencanaan ke depannya gitu. Oke. Jadi berapa persen keinginan untuk kuliahnya tadi tuh? Bisa diulang lagi? Tadi 90%, mungkin 95 lah. Oke, 95% ya. Jadi Ya. terima kasih kesempatannya, dan kakak ngerasa bersyukur sekali, dan mungkin kalian ini jujur kan, sejujur-jujurnya kan? Nggak ada bohong kan? Jujur. Oke. Jujur. Nah, Memang pertanyaan dari hati juga itu. jadi seperti itu. Jadi kegiatan konseling itu seperti ini. Secara nggak langsung mungkin kalian dengerin konseling itu apa. Tapi kan di satu sisi yang sebelumnya kalian
ibaratnya masih bingung nih, aku mau kemana, akhirnya sudah kalian udah punya rencana kayak gitu. Kedepannya, oh iya kalau misalnya aku keinginanku pengen kuliah, ketika kuliah aku harus kayak gini, gini, gini. Jadi kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan nantinya. Jadi mungkin kalau misalnya ada kesempatan lagi di lain waktu, kita bisa lagi ngumpul-ngumpul bercanda kayak gini. Bukan bercanda sih, mungkin teman-teman pengen ada diskusi kakak di dunia perkuliahan, nanti bisalah di lain waktu kesempatan. Dan semoga kita nanti bisa ketemu secara langsung ya, Amin. dan bisa ngobrol-ngobrol lah. Dan banyak sekali juga pertanyaan-pertanyaan kakak, terutama di dunia kondisi sekolah saat ini. Nah, kakak kangen banget kayak gitu nah sama SMK 2. Jadi pengen sekali-sekali pengen mengunjungi ke sana. Main-main lah Kak SMK. Iya. Nantilah kalau bisa ada kesempatan lah. Tapi di satu sisi kakak senang bersyukur banget bisa ngebantu teman-teman terutama dari sekolah kakak dulu kayak gitu dari SMK 2 dalam perencanaan kedepannya mau kayak gimana. Jadi harapan kakak juga setelah kalian mengikuti kegiatan konseling ini, kalian menjadi paham dan tetap semangat untuk mewujudkan keinginan kalian. Semoga tidak ada hambatan. Ada satu kata mungkin yang pengen kakak ucapkan ke kalian. Percayalah, usaha keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, jadi tetap yakin dengan kondisi kalian saat ini dan tetap semangat. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak. Yo, terima kasih. Terima kasih juga Kak. Ya. Semoga sukses.